Tindakan asusila di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan mudahnya akses melihat pornografi. Di hasil penelusuran Berita Satu menemukan hingga saat ini akses pornografi dengan Selamat pagi Permisa, jumpa lagi dengan saya Najla sebagai moderator dalam acara Berbincang Nakal. Pagi kali ini Berbincang Nakal akan membahas tentang seks bebas. Di Indonesia saat ini sedang maraknya terjadi seks bebas. Seks bebas bisa diartikan sebagai bebas dalam berganti-ganti pasangan seksual tanpa ada suatu keterikatan. Siswa-siswi SMA ternyata banyak yang belum tahu atau belum mengerti dampak negatif dari seks bebas terhadap tubuh, lingkungan sekolah, dan sosial mereka. Dampak seks bebas pada remaja dalam masyarakat akan meningkatkan remaja putus sekolah sehingga kualitas masyarakat menurun. Untuk membahas tema kita kali ini, saya tidak sendirian. Tentunya bersama Bapak Dr. Bregin Kurniawan selaku psikolog dan Ibu Jafira selaku guru BK SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Dan di sebelah kanan saya juga ada Ibu Salwa selaku orang tua dan Abimanyu selaku anak remaja. Selamat pagi Ibu Salwa dan Mas Abim. Selamat pagi. Mungkin saya ingin pendapat dari Bapak Yoel terlebih dahulu. Baik, menurut saya seks bebas makin biasa pada zaman sekarang. Dan setelah saya amati, alasan mengapa remaja melakukannya berkaitan dengan mempertahankan dan meningkatkan keterkaitan kepada pasangan, serta alasan yang terkait dengan mengekspresikan diri kepada pasangan. Memanglah seks bebas tidak wajar dilakukan oleh remaja, tetapi walau dilarang, remaja masih akan melakukan seks bebas. Dan makanya sebagai negara kita harusnya mengajarkan cara melakukan seks aman dan memperbolehkan remaja mengakses kontrasepsi agar tidak terkena penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, gonorea, dan lain-lain. Oke Pak, selanjutnya saya ingin tahu pendapat dari Ibu Jafira. Bagaimana pendapat Ibu tentang masalah seks bebas ini? Baik, pendapat saya mungkin dari tujuan seks bebas itu terkadang masih menjadi sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi di kehidupan manusia. Sedangkan seks bagi manusia hanya boleh dilakukan ketika kita sudah menikah. Tetapi hubungan seks di luar nikah atau seks bebas merupakan pelanggaran norma-norma keagamaan dan merupakan perbuatan dosa yang besar. Sebagian para remaja sudah mengembangkan perilaku seksual dengan lawan jenisnya. Contohnya dalam bentuk pacaran, mereka mulai melakukan sentuhan fisik terhadap lawan jenisnya, bahkan ada yang sampai mencari kesempatan untuk melakukan hubungan seksual. Setelah mendengar pendapat dari Ibu Jafira dan Bapak Yoel, apakah Ibu Salwa dan Mas Abi memiliki pendapat tentang seks bebas ini? Menurut saya, seks bebas harus diajari bersama-sama dengan baik, dengan menerapkan prinsip pendidikan, agama, dan budaya, agar para pelajar lebih mengerti. Sebagai orang tua, saya melihat kasus seks bebas di kalangan para pelajar maupun remaja itu sungguh sangat disayangkan. Karena mereka memiliki masa depan yang sangat cerah. Dan jika mereka melakukan seks bebas di umur-umur sekarang, maka masa depan mereka bisa hancur. Kalau menurut pendapat Mas Abim seperti apa? Pendapat saya tentang seks bebas ini sebagai anak remaja adalah mereka melakukannya karena penasaran dan mereka juga tidak mengetahui seberapa besar resiko yang ditimbulkan dari seks bebas ini. Mereka juga tidak mempertimbangkan membeli kontrasepsi karena rasa malu dan larangan untuk membeli kontrasepsi tersebut. Apakah dari Bapak Yoel, Ibu Jafira, Ibu Salwa, dan Mas Abim ada yang ingin menanggapi dari masing-masing pendapat? Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Zafira. Menurut Ibu, faktor apa yang menyebabkan seks bebas semakin marak dilakukan? Apa pendapat Ibu sebagai guru BK di SMA? Baik, sebenarnya banyak sekali pemicu dari semakin maraknya seks bebas ini. Mungkin dari garis besar ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, pilihlah lingkungan pergaulan yang orangnya berkarakter baik.
Untuk adik-adik di studio dan di rumah, jangan lupa untuk memilih teman yang memang berkarakter baik. Setelah mengetahui informasi seputar seks bebas dari para narasumber kita, mungkin adik-adik di studio ada yang ingin bertanya. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roro Abdianirung dari Jawa Tengah. Saya ingin bertanya kepada Ibu Zafira sebagai guru SMA. Sebenarnya dampak negatif apa yang diterima oleh para pelajar atau remaja yang melakukan seks bebas? Pertanyaan yang sangat menarik. Silakan untuk Ibu Zafira menjawab pertanyaan dari Ananda Roro. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 dampak, yaitu dampak buat diri sendiri dan orang lain. Dampak buat diri sendiri yaitu dia akan merasa malu atas perilakunya dan dia akan dicemooh serta tidak disukai oleh Allah dan orang lain di sekitarnya. Untuk dampak bagi orang lain yaitu kehidupannya akan terganggu. Perkenalkan, saya Dika Ardani Syahriko dari SMP 25 Surabaya. Saya di sini ingin menanyakan seputar seks bebas. Tadi telah dijelaskan bagaimana cara memilih teman yang baik dan lingkungannya sehat dalam pergaulan. Mohon dijelaskan bagaimana cara memilih teman yang baik dan lingkungannya sehat dalam bergaul. Pertanyaan yang sangat bagus. Memilih teman sangatlah penting bagi pergaulan. Karena jika memilih teman yang salah akan berdampak negatif bagi kita semua. Cara memilih teman yang baik adalah: pertama, kenali karakter setiap orang dari lingkungan tersebut. Nah, cara mengenalinya adalah dari komunikasi. Dari komunikasi ini kita bisa melihat cara bertutur katanya mereka, apakah sopan atau tidak. Lalu kenali identitas keluarganya, apakah teman kalian ini berasal dari keluarga yang baik atau yang buruk. Yang kedua, perkenalkan ke teman-teman ini kepada orang tua kalian. Biarkan orang tua yang menilai. Lalu, tanyakan apakah anak ini termasuk anak yang baik atau tidak. Jika orang tua menyatakan tidak baik, maka tinggalkan mereka dan cari lingkungan pergaulan yang baru. Tapi jika orang tua memperbolehkan kalian bergaul dengan teman-teman kalian, maka jalinlah berkomunikasi yang baik dengan mereka. Iya, terima kasih Bapak Yoel yang telah memberikan solusinya yang sangat penting dalam bergaul untuk mencegah seks bebas. Nah, untuk menutup segmen sekaligus dialog berbincang nakal kita kali ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Talita Azmetahira, saya berasal dari Tangerang dan saya ingin bertanya kepada Ibu Salwa. Posisi saya sebagai wanita karir dan saya memiliki anak berusia 15 tahun. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara saya mengontrol perilaku anak agar tidak menyimpang atau tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, sedangkan saya tidak bisa 24 jam mendampinginya. Mohon dibantu. Sekarang giliran Ibu Salwa mendapatkan pertanyaan. Bagaimana ini Ibu Salwa, mohon solusinya? Iya, untuk Ibu Talita dari Tangerang. Ibu wanita karir, begitu juga dengan saya. Seharusnya kita sesama wanita karir memang harus bisa mengontrol perilaku anak dan masalahnya. Sedangkan kita tidak 24 jam berada di sampingnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan meluangkan waktu yang tersisa untuk keluarga. Demi terciptanya keharmonisan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap mental dan kontrol diri pada anak. Dalam waktu yang tersisa di rumah, ibu harus berkomunikasi dengan anak dengan memberikan pendidikan karakter anak yang disiplin, sopan santun, dan jujur, serta memberikan siraman rohani agar anak menjadi anak yang baik dan berprinsip. Itu saja saran saya untuk Ibu Talita dari Tangerang. Jadi, kesimpulan dari talk show episode kali ini adalah seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditujukan dalam bentuk tingkah laku. Ada beberapa faktor penyebab remaja melakukan seks bebas, diantaranya adalah kurangnya pemahaman individu akan ajaran agamanya secara benar dan mendalam, kurangnya perhatian orang tua, dan ingin dianggap bergaul. Secara umum, ada 2 dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, atau AIDS. Dalam berbincang nakal kali ini ada pesan untuk para pelajar, yakni berperilakulah sesuai agama dan norma yang kamu anggap benar dan janganlah melakukan tindakan yang menyimpang. Saya Najwa Nabila pamit untuk mundur diri.